Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa raqibum majid. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini berkat rahmat nikmat Allah semata kita bisa menyelesaikan pertengahan Ramadan yang mulia dan berbahagia seperti hari ini, dan kita berada pada tanggal 6 April 2023 atau bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1444 Hijriah ini. Tahukah pemirsa, 6 April merupakan angka yang paling bersejarah bagi umat Islam. 6 April kira-kira 570 tahun yang lalu, itu ada satu peristiwa momen sejarah agung. Itu pada akhirnya jatuh ke tangan umat Islam di bawah hegemoni Turki Utsmani. Tahukah pemirsa, siapakah tokoh yang mengubah sejarah dunia Islam tersebut dan sejarah dunia umumnya? Dia adalah tokoh muda, seorang anak muda usianya yang baru 23 tahun ketika itu. Tapi dia bisa menjadi pengukir sejarah yang agung, membawa kebesaran Kekaisaran Utsmani atau Ottoman ini. Dialah Muhammad bin Murad atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih, sang pembebas atau futuhat dari kota Konstantinopel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali baca sejarah, Konstantinopel merupakan kota yang sangat indah dan megah ketika itu. Tidak ada satu kota pun di dunia ini yang menyamai kemegahannya. Sehingga Napoleon Bonaparte itu pernah mengatakan, seandainya dunia ini menjadi satu negara, maka Konstantinopel itulah yang pantas untuk menjadi ibu kota daripada negara tersebut. Kenapa demikian? Secara geografis kita lihat Konstantinopel itu merupakan jamrut permata kota dunia yang berada di perbatasan antara Asia dengan Eropa. Ya. Di mana Asia dan Eropa itu dibatasi oleh Selat Bosporus dan Laut Marmara. Maka di antara dua perairan itulah Konstantinopel berada. Sebagaimana bisa kita lihat ya dalam peta yang kami tayangkan ini. Bagaimana posisi strategis daripada Konstantinopel untuk perdagangan, ya untuk membangun peradaban, untuk pertahanan militer dan sebagainya. Sehingga pantas kota itu menjadi kota yang merupakan permata dunia ketika itu. Konstantinopel merupakan kota yang telah berdiri 650 tahun atau 6,5 abad. Ya, seiring dengan umur kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ketika kerajaan Roma terpecah menjadi dua, yaitu Romawi Barat yang kita kenal sebagai Roma dan Romawi Timur yang kita kenal sebagai Bizantium dengan ibu kotanya Konstantinopel ini. Kemudian bukan hanya itu saja, ya letak strategis Konstantinopel ini menyebabkan perdagangan internasional, barang-barang dari Asia, Eropa, dan berbagai penjuru dunia yang lain itu berpusat dan bertumpu pada perdagangan di kota Konstantinopel yang
megah dan begitu besar, begitu agung dan indah ketika itu. Selain itu juga Konstantinopel merupakan pusat kekaisaran Kristen Ortodok yang menjadi agama utama daripada Bizantium. Dia merupakan saingan utama daripada Kristen Katolik yang berpusat di Vatikan. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa kota ini menjadi begitu kota yang agung, megah dan terkuat ketika itu? Karena Konstantinopel itu memiliki sistem pertahanan yang kita kenal sebagai benteng Konstantinopel. Nah, struktur benteng yang demikian kokoh, ada 3 lapis. Ya, benteng ini yang melindungi dan mempertahankan kota Konstantinopel dari serbuan bangsa-bangsa yang memusuhinya. Ya, kita lihat dalam struktur yang dibangun dari benteng kota Konstantinopel ini seperti terlihat dalam gambar. Ya, ini ada ya di benteng paling luar itu dibatasi dengan perairan atau sungai atau kanal. Ya. Kanal atau parit besar. Ya, berapa lebarnya? 60 meter dengan kedalaman air 10 meter. Kemudian lapis kedua merupakan tembok yang begitu kokoh dan di situ siap para pemanah untuk menghujani musuh apabila mereka berhasil menyeberangi kanal air itu. Maka mereka akan berhadapan dengan panah-panah yang sudah disiapkan di benteng lapis kedua yang setinggi antara 6 sampai 10 meter. Dan kemudian ada celah rongga lebar 10 meter. Dan tembok kedua ini merupakan tembok yang setebal 10 meter. Kita bisa membayangkan bagaimana orang bisa menjebol tembok batu setebal 10 meter. Kemudian kalaupun mereka berhasil melintasi ini, mereka akan berhadapan dengan panah-panah pada tembok yang ketiga, pelindung yang ketiga, lapis ketiga. Yang dimana dari struktur bangunan utama itu tingginya 18 meter. Ya, dan kemudian di situ siap prajurit pemanah dan juga pelempar api yang senantiasa bersiaga. Kalau ada musuh yang berhasil melewati lapisan kedua, maka mereka akan dihujani panah-panah dan juga akan dihujani dengan api dan juga minyak-minyak panas dari tembok lapisan ketiga. Sehingga ratusan tahun tembok ini tidak ada yang bisa menjebol, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Maka itulah sistem pertahanan yang dibangun oleh kaisar-kaisar Bizantium, dan itu sudah 6,5 abad bertahan, merupakan sistem pertahanan terkuat dan tercanggih di zamannya. Kemudian bagaimana kota yang memiliki sistem pertahanan demikian kuat, demikian tangguh ini bisa ditaklukkan? Ya, ternyata hal itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW pada kira-kira abad ke-6 yang lampau, di mana Rasulullah SAW ketika beliau menggali parit ya, dalam situasi persiapan perang Khandaq, ya sahabat itu kepanasan dalam kondisi kepayahan, ya mereka menggali parit yang dalam dan lebar dalam kondisi panas terik matahari, ya logistik habis. Ya mereka hampir dilanda putus asa, tiba-tiba kemudian ada bisyarah dari Nabi, ada kabar gembira. Apa itu? Rasulullah menegaskan ya dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadis sahih riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Latuf tahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jaish, dalikal jaish." Itulah kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang mulia. Niscaya kota Konstantinopel itu akan kalian taklukkan. Ya. Maka sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin ketika itu. Dan sebaik-baik tentara pasukan adalah tentara pasukan yang ada ketika itu.
Nah, bisyarah dari Rasulullah SAW ini terus menggaung di hati umat Islam. Sehingga dari generasi ke generasi mereka meyakini, oh, Konstantinopel yang menjadi permata dunia ternyata nantinya akan menjadi milik umat Islam. Tentu ini akan bisa diwujudkan bisyarah dari Nabi ini hanya dengan jihad dan perjuangan. Maka dari generasi ke generasi ada beberapa umat Islam yang mujahid mencoba untuk mewujudkan bisyarah atau kabar gembira yang diberikan oleh Nabi ini. Tercatat dalam sejarah ada Abu Ayyub Al-Ansari tahun 674 Masehi pada masa kekhalifahan Umayyah, Bani Umayyah. Beliau ikut ekspedisi rombongan yang akan ke Konstantinopel dan berupaya untuk menaklukkan Konstantinopel walaupun akhirnya gagal dan beliau wafat kemudian minta dimakamkan di dekat tembok Konstantinopel. Kemudian ada Maslamah bin Abdul Malik tahun 717 juga pada masa kekhalifahan Abbasiyah memimpin ekspedisi untuk pembukaan Konstantinopel dan gagal. Demikian pula Khalifah Harun al-Rasyid ya tahun 811 pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah itu ada upaya juga untuk melakukan futuhat pembebasan Konstantinopel namun gagal. Dan kemudian Sultan Bayazid pada zaman Turki Utsmani tahun 1396 ya pada masa khilafah Turki Utsmani itu berupaya untuk menaklukkan Konstantinopel dan juga belum berhasil. Sehingga kemudian dilanjutkan oleh generasi cucunya yaitu Sultan Murad. Sultan Murad kedua yang menjadi ayah dari Muhammad Al-Fatih ini tahun 1422. Dia juga ada upaya untuk menaklukkan Konstantinopel namun belum berhasil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua upaya-upaya yang dilakukan oleh umat Islam ini tidak menghentikan mereka dari semangat bisyarah untuk mewujudkan apa yang disabdakan Nabi yang mulia ini. Kemudian pertanyaan yang muncul dalam diri kita dan umat umumnya, kenapa kok umat Islam itu perlu untuk menaklukkan Konstantinopel? Ya karena kita tahu bahwa Konstantinopel itu megah jaya di atas sistem yang dikenal dengan imperialisme. Mereka membangun kekuasaan itu dengan menindas, menaklukkan, menguasai bangsa yang lain. Dan juga perekonomian dibangun di atas kapitalisme dan riba yang sangat mencekik umat Islam. Dan yang ketiga adalah bahwa Konstantinopel itu merupakan lambang daripada kesombongan, keangkuhan dari penguasa-penguasa Kristen salibis.
Turki Utsmani. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyaksikan bagaimana upaya perjuangan yang dilakukan oleh umat terbaik, pemimpin terbaik Muhammad Al-Fatih, dan juga tentara-tentara terbaik yang dibisyarahkan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa poin penting yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, tentu pribadi pemimpin sekaliber Muhammad Al-Fatih ini tidak terbentuk begitu saja. Tiba-tiba kemudian dia menjadi sultan yang kuat ya dan perkasa, tidak. Tapi itu adalah merupakan hasil proses pendidikan yang cukup panjang. Di usia balita, di usia anak-anak, beliau sudah dititipkan ke satu pendidikan Islam yang kuat yang kita kenal sebagai kutab. Beliau dididik oleh seorang syekh yang mumpuni di bidangnya, yaitu Syekh Al-Qurani. Beliaulah yang menjadikan Al-Fatih kecil itu hafal Al-Quran pada usia 8 tahun. Kemudian setelah menamatkan pendidikan Al-Quran, hafal di usia 8 tahun, beliau kemudian dititipkan pada Syekh Syamsuddin. Ya, Syekh Syamsuddin mengajarkan kepada beliau sejarah, bagaimana sejarah perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, dan termasuk bisyarah dari Nabi bahwa kita akan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian Syekh Syamsuddin ini mengajak Al-Fatih remaja itu untuk melihat langsung ya kota Konstantinopel, yang di situ ada Hagia Sophia yang menjadi ikonnya. Itulah nanti suatu saat kota yang akan kita taklukkan sebagaimana bisyarah Rasulullah. Dan ini tertanam dalam dirinya sehingga Al-Fatih kecil remaja itu dalam dadanya bergelora ingin mewujudkan apa yang disabdakan oleh Rasul kita tercinta. Maka itulah yang membentuk Al-Fatih untuk menjadi ya kesatria yang tangguh, menjadi Muslim, pemuda Muslim yang kokoh dalam keimanan dan yakin akan apa yang disabdakan Rasulullah. Dan dia dengan kecerdasan ilmunya, ya kecerdasan yang menguasai ilmu matematika, ilmu militer, ilmu strategi, ilmu geografi, ya kemudian ilmu 6 bahasa dan lain sebagainya, dengan kecerdasan yang dikaruniakan Allah, maka dengan strategi yang sangat jitu, semua cita-citanya itu bisa diwujudkan, tentu dengan keyakinan bahwa Allah akan membuka jalan bagi siapa yang bersungguh-sungguh. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Dan maka inilah tokoh profil yang perlu kita teladankan kepada anak-anak muda zaman sekarang, di mana mereka banyak kehilangan identitas diri, kehilangan jati diri, maka perlu ditanamkan sosok profil semacam Muhammad Al-Fatih ini dalam diri mereka, sehingga ada wiroh, ada semangat juang, ya, berjuang untuk Islam, menegakkan Islam li'ilani kalimatillah di muka bumi ini. Dan itulah semangat perjuangan yang pantang menyerah, semangat demi mencapai ridho Allah, semangat demi mewujudkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Itulah yang harus kita gelorakan dalam generasi muda dan kita semuanya umumnya sebagai umat Islam yang dijamin kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pelajaran yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pembentukan jiwa kita, iman kita, ya pribadi kita untuk menjadi pribadi yang tangguh sebagaimana Muhammad Al-Fatih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa nastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.